Mohon perhatian, upacara akan segera dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Ibu ke-94 tingkat Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Kamis 22 Desember tahun 2022 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukan. Semuanya siap! Gerak! Ketua Dharma Wanita Kecamatan Cigedug selaku Inspektur Upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ibu ke-94 tingkat Kecamatan Cigedug tahun 2022. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Hadirin tamu undangan, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Paduan Suara PGRI Kecamatan Cigedug. Kita bersama
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diucap ulang oleh pasukan upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin tamu undangan, dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah singkat Hari Ibu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat peringatan Hari Ibu. Gemar Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pemimpin perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang penggerakan bangsa. Selanjutnya,
atas prakarsa para perempuan pejuang penggerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia yang disingkat dengan PPI. Melalui PPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946 badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia yang disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dan kuntuknya yang menggambarkan: satu, kasih sayang kodrati antara ibu dan anak; kedua, kekuatan kesucian antara ibu dan pengorbanan anak; ketiga,
kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan, bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka melaksanakan dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejahteraan yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Hari Ibu. Pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Dimohon di tempat. Terus. Sebelum saya menyampaikan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu saya sampaikan permohonan maklum dari Ibu Camat Cigedug. Beliau berhalangan hadir pada upacara hari ini karena harus menghadiri kegiatan pencanangan gerakan tanam panen cepat di Kadungora bersama Bapak Sekda Garut. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, hingga kita masih berkesempatan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabat dan tabiin, termasuk kita sebagai pengikut hingga akhir zaman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, peringatan Hari Ibu yang selalu kita peringati setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk penghargaan
dan apresiasi kita kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Sejak Kongres Perempuan pertama di tahun 1928 menjadi tonggak perjuangan perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia sudah sangat berperan dalam derap pembangunan di Indonesia. Dari perspektif kesetaraan gender pun, perbedaan peran perempuan dan laki-laki di Indonesia bisa dianggap secara umum. Tidak terlihat terlalu tampak perbedaan yang sangat ekstrim. Meskipun masih ditemui isu gender di berbagai bidang pembangunan. Pandemi COVID-19 saat ini memperlihatkan bahwa perempuan mendapat beban lebih berat. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh Unwomen bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta dan Indosat, bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentaan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender serta dapat mengancam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, di samping itu, ternyata perempuanlah yang mengambil peran pertama bergerak menanggapi bencana COVID-19 ini sebagai penggerak sosial dengan membuat gerakan gotong royong membangun kesadaran bersama untuk menyediakan makanan dan alat pelindung diri atau masker. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perempuan bergerak mengatasi kondisi ekonomi di antaranya dengan memproduksi kebutuhan yang meningkat pada saat pandemi, seperti masker, disinfektan, dan alat pelindung yang melibatkan banyak orang. Perempuan juga mengambil peran penting dalam memerangi COVID-19 dengan menjadi tenaga kesehatan, ilmuwan, atau peneliti. Dapat diandalkan untuk penyebaran COVID-19 ini, yakni melalui keluarga. Melalui peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 ini, saya berharap bahwa perempuan-perempuan di Indonesia di generasi masa kini dalam segala aktivitasnya tidak melupakan makna dari perjuangan perempuan Indonesia di masa lalu, khususnya perempuan generasi milenial. Ayo, masa ini adalah milik kalian. Mari warnai peringatan Hari Ibu ini dengan peran dan karya nyata bagi Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Desember 2022. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ditanda tangan I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Menyanyikan himne Hari Ibu. La
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkat karunia dan nikmat darimu, kami semua dapat memperingati hari Ibu ke-94 tahun 2022 yang merupakan hari bersejarah dan tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikan kepada kami semangat dan kemampuan berbakti dan berdedikasi kepada bangsa dan negara sebagai mitra sejajar kaum pria yang selaras, serasi, dan seimbang. Ya Allah yang Maha Bijaksana, taufik dan hidayah-Mu kami mohonkan tercurah dalam kalbu kami, agar kekuatan lahir dan batin menaungi amanah yang diemban para pemimpin bangsa ini. Bangsa kami saat tengah menghadapi cobaan dan perubahan, serta pembaruan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa ridho, rahmat, dan maghfirah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami, dan pahlawan kami yang telah berjuang bagi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami memohon perlindungan, keselamatan, dan perdamaian negara ini. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara peringatan Hari Ibu ke-94 tingkat Kecamatan Cibiru tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. istirahat di tempat. Bapak, bapak, bukan, barisan, jalan. Ya, kami ucapkan terima kasih
kasih kepada para bapak serta para ibu sekalian, juga anak-anak dari SDN 1 2 Ciledug, juga SDN 3 Ciledug, serta dari SDN 1 Story dan SMPN 1 Ciledug. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat tetap semangat untuk mengemban amanat yang telah Allah amanatkan.
itu Bapak set batas ya.